Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus melalui program Bible and Coffee ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, setiap pagi kita mencari Tuhan karena kita percaya janji firman Tuhan itu yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yesus sendiri mengatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama yang harus kita cari adalah kehendak Tuhan. Pertama-tama yang harus kita cari adalah apa? Hadirat Tuhan. Untuk kehidupan kita, Allah sendiri memberikan jaminan Dia akan memeliharakan kita dan Dia akan menambah-nambahkan segala apa yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita juga boleh turut menjadi berkat, membagikan kembali renungan ini sehingga bukan hanya kita yang diberkati melalui keberadaan program Bible and Coffee ini, tapi juga banyak umat Tuhan. Banyak kenalan-kenalan kita, kerabat kita, keluarga kita boleh juga turut menerima berkat-berkat Tuhan dan pada akhirnya dikuatkan tatkala kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari yang baru dalam minggu yang baru ini. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami terpelihara oleh anugerah Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, melainkan berkelimpahan kasih setia dan rahmat Tuhan. Sebab anugerah-Mu selalu baru dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, biar Roh Kudus sampaikan sesuatu, bicara sesuatu bagi kami. Sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 15 dan ayat 16. Saya percaya betul setiap kita pernah memiliki keadaan atau pernah mengalami sebuah keadaan yang membuat takut, yang membuat cemas, yang membuat khawatir, yang membuat bimbang dalam kehidupan kita. Bahkan siapapun kita, itu pernah menimpa hidup kita tentunya. Dan hal ini dialami oleh seorang hamba Tuhan yang dahsyat yang dipakai Tuhan, yakni Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. 1 Samuel ayat 23, pasal 23 ayat 15 dan 16 bilang begini, Daud takut. Kenapa Daud takut? Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang berani, tidak ada orang yang tidak mengalami ketakutan ketika diancam akan dibunuh. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, ayat 16 saudara perhatikan, maka bersiaplah Yonatan, siapa Yonatan? Anak Saul, untuk pergi kepada Daud di Koresa. Untuk apa Yonatan pergi kepada Daud? Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi hal ini, Yonatan pergi kepada Daud di Koresa untuk menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Tahukah saudara, kita ada untuk menguatkan orang lain yang sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kecemasan, sedang mengalami kekhawatiran, bahkan sedang mengalami keraguan-raguan akan hari depan. Kita ada untuk menguatkan kepercayaan mereka. Itu sebabnya Alkitab hari ini mengajarkan kepada setiap kita, siapa sih kita? Kita orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk kamu pergi menghasilkan buah-buah jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya. Kita diperlengkapi terlebih dahulu untuk kita pergi. Untuk apa? Untuk menguatkan kepercayaan orang kepada Allah. Itu tugas kita, saudara. Mungkin saudara bilang, tapi saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan penginjil. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun kita bukan pendeta, status kita bukan penginjil, status kita bukan seorang yang full time di gereja, tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Orang yang sudah diselamatkan dari hamba dosa, diselamatkan, dibeli dengan darah yang mahal menjadi hambanya, hamba Allah, hamba Tuhan. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk kita pergi, untuk menguatkan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan.
Tahukah saudara, hidup kita bukan untuk kita lagi. Alkitab jelas katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang Kristus mau, yang Tuhan mau, agar kita selalu menjadi perpanjangan tangannya. Kita menguatkan hati umat Tuhan. Karena saya percaya di hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang kehilangan arah, yang sedang lemah, yang sedang down, yang sedang terpuruk dan sedang tidak bisa bangkit. Kita ada di sekeliling mereka untuk menguatkan. Tapi saudara mungkin bilang, tapi pendeta saat-saat ini sedang pandemik. Orang lagi nggak boleh kemana-mana. Kita punya gadget. Tidak ada. Hampir semua orang punya gadget, punya sosial media. Hampir semua orang. Dan kita ada di sana. Bagikan firman Tuhan, bagikan penguatan buat umat Tuhan di sosial media. Makanya selalu saya bilang, melalui program Bible and Coffee ini, saya tahu udah begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sosial media kita. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita nggak buat apa-apa, maka Tuhan pakai orang lain. Mudah. Tapi alangkah ruginya kita kalau kita tidak mengerjakan sesuatu untuk campur tangan dalam proyek besarnya Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa di muka bumi ini. Oh, rugi sekali. Padahal kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau kita menguatkan kepercayaan orang banyak kepada Tuhan. Agar mereka ingat bahwa mereka masih punya Tuhan. Agar mereka ingat bahwa mujizat masih terjadi. Bagian kita adalah Tuhan, tapi bagian orang lain kita maju untuk menguatkan mereka. Itu sebabnya ada banyak orang bilang, tapi saya masih punya masalah pendeta. Bagaimana saya bisa nguatin orang yang punya masalah? Bagaimana saya bisa nguatin orang yang punya pergumulan? Saya sendiri masih punya pergumulan. Itu yang tadi saya bilang, bagian kita Tuhan yang menghiburkan kita saudara. Tapi bagian orang lain yang ada di sekeliling kita, kitalah yang datang, kitalah yang menguatkan, kitalah yang menghiburkan mereka. Sehingga kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghiburkan, menguatkan setiap mereka. Karena kita dapat penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Amin. 1 Tawarik 19 ayat 13. 1 Tawarik 19 ayat 13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Lihat saudara, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi hari ini kita diingatkan untuk menguatkan hati orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk ikut Tuhan. Alkitab mencatat sampai hari ini iblis mencari jiwa. Jangan sampai kita kalah dari iblis. Iblis sampai hari ini berkeliling mencari jiwa yang dapat ditelannya, Alkitab bilang. Iya kan? Masakan kita diam saja? Masakan kita hanya hidup untuk diri kita sendiri? Ayo dong. Kita percaya kok ada banyak orang yang susah di sekeliling kita. Ada banyak orang butuh pertolongan kita di sekeliling kita. Kita pakai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk menolong orang lain, menopang orang lain, menguatkan orang lain. Itu bagian kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan orang yang ada di sekelilingmu. Karena kita ada untuk menjadi representatifnya kerajaan sorga. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang yang lemah. Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mungkin dia menantu kita atau dia mungkin mertua kita. Mungkin saudara bilang, tapi saya nggak pandai berbicara pendeta. Saya percaya engkau bisa bersaksi melalui perbuatanmu. Ya kan? Kita nggak pandai berbicara, tapi kita bisa berbuat sesuatu supaya orang melihat perbuatan baik kita, Alkitab katakan, dan memuliakan Bapa di surga. Ayo, saya ajak setiap umat Tuhan yang setiap pagi merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk berbuah. Sama-sama bilang sama saya mau. Sama-sama bilang sama saya mau. Sama-sama bilang sama saya, pakai saya Tuhan. Amin, saudara. Kuatkan umat Tuhan. Karena untuk itu kita dipanggil. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mengerti firman Tuhan. Kami ada diselamatkan bukan tanpa maksud, tanpa tujuan. Kami diselamatkan karena Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuan. Untuk kami dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menguatkan hati setiap umat Tuhan. Karena untuk itulah kami ada. Karena itu hamba berdoa hari ini, biar setiap umatmu yang merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam nama Yesus, setiap kami diberikan dorongan oleh Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk memiliki hati yang terus bernerus untuk mencari jiwa, untuk menguatkan hati umat Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa buat kami untuk kami kuatkan. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan.
Untuk kami bawa mereka, untuk kami kuatkan mereka, untuk kami ingatkan mereka akan jalan-jalan Tuhan. Bagian kami adalah Tuhan, bagian orang lain untuk kami kerjakan. Karena kami mendapatkan penghiburan, kekuatan berasal daripada Tuhan untuk dapat menghibur dan menguatkan orang lain. Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kuatkan hati umat Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk merebut banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.